Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan kelas matematika untuk pertemuan kedua. Nah, kemarin untuk pertemuan pertama kita sudah membahas kontrak belajar dan kesepakatan pembelajaran di kelas matematika. Nah, untuk hari ini kita mulai pembelajaran yang pertama. Seperti kemarin sudah Ibu sampaikan, bahwa yang pertama itu kita akan belajar tentang bagaimana mengurutkan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Di sini karena di SD sudah pernah, kita akan mereview bersama-sama, kita akan bahas bersama-sama. Nah, di sini yang pertama nanti kita akan membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Setelah itu nanti baru pecahan. Nah, kemudian perlu kalian ketahui bahwa kompetensi dasar dari materi ini adalah yang pertama, kalian bisa lihat di sini, yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Pecahannya bisa pecahan biasa, campuran, desimal, maupun yang berbentuk persen. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu untuk keterampilan, yaitu kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Itu untuk kompetensi dasarnya. Dan yang selanjutnya perlu kalian ketahui bahwa untuk pagi ini setidaknya kalian harus bisa dan mampu untuk dua hal ini. Yang pertama apa? Kalian harus bisa membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat sama pecahan. Yang kedua, kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan bilangan bulat dan pecahan. Nah, kita mulai ya. Yang pertama itu dari kita. Oke, yang pertama kita ulas kembali tentang apa itu konsep garis bilangan dan bilangan bulat itu sendiri. Karena yang pertama kita akan membahas tentang bilangan bulat, yaitu bagaimana kita membandingkan bilangan bulat itu dan mengurutkannya. Nah, kita review sekali lagi tentang konsep garis bilangan. Ibu yakin Desi sudah pernah, cuman selama ini kan kalian PJJ di rumah, lama tidak ke sekolah, kita review kembali ya, semoga nanti memunculkan ingatan yang lama. Nah, di sini konsep garis bilangan itu sebenarnya sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Contoh nih, kalian tahu kan Indonesia itu kalau dalam yuna waktu dunia ada di yuna waktu yang mana? Kalian bisa tahu. Kalau yang di wilayah Indonesia Barat, wilayah Indonesia bagian Barat atau WIB itu GMT plus 7. Nah, GMT plus 7 di sini. Di sinilah Indonesia. Ini kan kepulauan Indonesia ya. Nah, di sini untuk wilayah Indonesia bagian Barat. Untuk wilayah Indonesia bagian Tengah itu GMT plus 8. Untuk bagian timur GMT plus 9. Nah, ini dihitung dari mana? Dihitung dari kota Greenwich yang ada di London sana. Jadi kota Greenwich ini dijadikan sebagai acuan untuk Universal Time Coordinate atau zona waktu dunia. Jadi di sini GMT 0-nya. Nah, untuk daerah-daerah atau negara-negara di sebelah kanan dari kota Greenwich itu waktunya lebih cepat. Jadi misalkan di Indonesia ini lebih cepat 7 jam untuk Indonesia bagian barat. Untuk Indonesia bagian timur lebih cepat 9 jam. Tetapi untuk negara-negara di sebelah kiri dari kota Greenwich ini waktunya semakin lambat. Contohnya kalian bisa lihat, misalkan ada di Amerika. Nah, di sini yang di Amerika ini, misalkan di kota Washington, di sini waktunya lebih lambat 5 jam dari waktu Greenwich, gitu ya. Jadi seandainya nih di Indonesia ini pukul 7 pagi, di Greenwich sana masih pukul 12 malam. Gitu ya. Jadi Indonesia lebih cepat 7 jam untuk bagian barat. Nah, ini kan sebenarnya 0, 1, 2, kemudian kalau yang sebelah kirinya negatif 1, negatif 2, itu kan kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, nah seperti ini kan. Jadi tadi di sini adalah kota Greenwich, kemudian Indonesia bagian barat tadi ada di plus 7, positif 7, kemudian Washington atau Amerika ada di GMT minus 5 atau dikurangi 5. Nah, di sini
dari kasus GMT tadi bisa kita buat garis bilangan. Jadi garis bilangan ini ada maknanya gitu ya. Jadi contohnya dalam kasus GMT tadi. Nah, sekarang kita bahas satu demi satu. Nah, di sini 0. Nah, di sini kita bilangan bulat ya. Berarti tidak ada pecahan, tidak ada desimal, tidak ada koma. Jadi benar-benar bulat bilangan itu. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Nah, di sini ada penamaan khusus. Ini semua bilangan bulat. Dari negatif, 0, jadi ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat positif, dan 0 itu sendiri. Nah, bilangan bulat positif, ya, yang bernilai positif, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang bilangan bulat negatif, dari negatif 1, negatif 2, dan seterusnya ke kiri. Nah, di sini untuk bilangan bulat positif ini ada nama khususnya, yaitu bilangan asli. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa disebut juga sebagai bilangan asli. Nah, sekarang kalau bilangan bulat positif ketambahan 0 ini disebut sebagai bilangan cacah. Jadi kalau asli tadi dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bilangan asli itu adalah bilangan bulat positif. Kalau bilangan cacah itu bilangan bulat positif sama atau ditambah dengan 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini ya cacah ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalau yang di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, ini disebut bilangan bulat negatif. Itu tadi. Nah, ini ya, jadi yang Bu sampaikan tadi, istilah lain dari bilangan bulat positif itu adalah bilangan asli. Gabungan dari bilangan bulat positif dan 0 itu sebagai bilangan cacah. Oke ya. Nah, di sini kita ulas sekilas. Jadi bilangan asli tadi bisa kita simpulkan dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Cacah digabung sama 0. Nah, kalau negatif, mulai dari negatif 1 yang paling besar, semakin ke kiri, garis bilangan itu kan semakin kecil nilainya. Nah, kalau bilangan bulat itu semuanya, dari negatif, 0, dan yang positif. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau tadi kan salah satu contoh dari garis bilangan itu adalah di zona waktu. Sekarang ada juga contoh yang lain. Nah, di sini siapa nih yang belum pernah naik kereta atau pergi ke stasiun? Ada yang pernah melihat tulisan seperti ini, Stasiun Yogyakarta, kemudian di bawahnya di sini ada tanda positif 113 meter. Apa yang kalian pikirkan dengan tanda positif 113 meter? Nah, ada juga nih, misalkan nih kalian naik kereta di sini, Stasiun Wonosobo. Meskipun Stasiun Wonosobo ini sekarang sudah tidak difungsikan lagi. Ini positif 1200 meter. Nah, ada juga ini Stasiun Benowo, positif 3 meter. Apa itu? Nah, apakah itu merupakan jarak menuju stasiun? Di sini ataukah lebar stasiun? Kira-kira yang mana? Coba kalian tebak. Apa yang pernah kalian terpikir ketika kalian ke stasiun melihat ini? Apakah jarak ke stasiun Yogyakarta yaitu 113 meter? Nah, dulu ibu waktu belum tahu, ibu pikir itu juga jarak menuju setiap stasiun. Misalkan ke Yogyakarta itu 113 meter. Tapi masa iya cuma 113 meter? Nah, ternyata anggapan itu salah. Jadi itu bukan jarak menuju stasiun ataupun lebar stasiun, itu bukan. Itu salah besar. Nah, ternyata ini nih. Menurut 1001 fakta sains tersuper di dunia, angka yang ada di bawah nama stasiun itu menunjukkan ketinggian stasiun itu berapa meter di atas permukaan laut. Nah, jadi di sini misalkan ada Yogyakarta positif 113, berarti dia karena positif di atas, di sini ya, positif di atas permukaan laut yaitu 113 meter. Jadi tanda plus atau positif ini menandakan keadaannya di atas permukaan laut. Yang negatif menandakan di bawah permukaan laut. Memangnya ada stasiun yang di bawah permukaan laut? Ada. Nah, di sini mungkin di Indonesia memang belum ada untuk stasiun di bawah permukaan laut ya, tapi kayak misalkan negara-negara
seperti Belanda yang memang mereka daratannya lebih rendah daripada permukaan air lautnya. Nah, di situ nanti kodenya adalah negatif. Nah, di sini misalkan ini Nagreg. Ini positif 848 meter. Nah, di sini merupakan stasiun paling tinggi yang aktif saat ini. Ini di Nagreg, ini di daerah Jawa Barat. Jadi ini paling tinggi dari permukaan air laut. Dan yang paling rendah ada di Surabaya untuk Indonesia. Hanya 1 meter di atas permukaan laut. Nah, di sini kalau kalian cari nanti yang di bawah permukaan laut, kalian cari aja googling. Di sini Ibu menemukan salah satu headline, pemilik stasiun kereta bawah tanah terdalam di dunia. Jadi dia di sana dia di bawah tanah, kemudian di bawah permukaan air laut. Nah, sekilas info aja bahwa kan stasiun atau rel kereta api kita tuh dibangun pada zaman Belanda. Nah, di situ mengindikasikan, jadi memang tanda-tanda ini tidak dihilangkan. Karena apa? Untuk penanda bahwa stasiun tersebut dibangun pada masa pemerintahan Belanda. Nah, kemudian buat apa sih diberikan tanda seperti itu? Kenapa harus mengetahui ketinggiannya? Nah, di situ ternyata bermanfaat untuk masinis. Jadi, ketika nanti misalkan ke Nagreg ini kan wow, paling tinggi se-Indonesia, stasiun paling tinggi dari permukaan laut. Itu nanjak. Berarti jarak tempuhnya otomatis semakin lama. Seperti kalian kalau naik sepeda, meskipun jaraknya sama-sama 1 kilo, yang satu nanjak, yang satu lurus, kira-kira lebih cepat yang mana? Yang lurus kan? Kereta juga seperti itu. Jadi untuk perhitungan masinis dalam menjalankan atau mengemudikan kereta api. Jadi untuk membuat grafik perjalanan kereta api, gitu ya. Nah, ini fakta yang menarik juga ternyata. Ternyata di sini juga ada konsep garis bilangan. Jadi nolnya itu dianggap sebagai permukaan air laut. Positif itu menandakan di atas, negatif menandakan di bawah permukaan air laut. Oke, nah di sini nanti harapannya manfaatnya kalian tuh bisa menentukan daerah mana yang letaknya paling tinggi dari permukaan air laut dari beberapa wilayah. Itu salah satu manfaat yang paling mudah. Nah, coba sekarang kalian cari contoh lain konsep bilangan bulat atau garis bilangan di sekitar kalian. Tadi sudah Ibu berikan contoh yaitu GMT dan tulisan yang berada di bawah stasiun, nama stasiun. Silahkan coba kalian tuliskan di buku kalian contoh lain konsep bilangan bulat atau garis bilangan di sekitar kalian. Ibu tunggu. Silahkan dituliskan di buku kalian. Jadi meskipun di sini pembelajaran jarak jauh, Ibu harap memang yang penting-penting kalian tulis di buku kalian, dan nanti buku kalian itu bisa kalian foto, kalian submit di GC sebagai portofolio kegiatan kalian. Silahkan bebas. Oke, kalau sudah terpikirkan, kita lanjutkan. Nah, Ibu akan memberikan contoh yang lain juga di sini. Nah, ada headline Ibu cari di internet itu seperti ini. Nah, suhu minus 2 derajat Celcius di Dieng. Suhu Dieng minus 9 derajat. Nah, ini kan juga terkait bilangan. Kok garis bilangan juga. Suhu minus 2 derajat Celcius. Titik beku, kalau dalam Celcius itu kan 0 derajat Celcius. Berarti dia sudah di bawah titik beku. Sudah di bawah 2 derajat, di bawah titik beku. Di sini 0 derajat. Nah, dia sudah di bawahnya. Jadi kenapa disebut sebagai minus atau negatif? Karena sudah di bawah titik beku. Ini juga salah satu hal aplikasi dari konsep garis bilangan. Oke ya. Banyak sekali sebenarnya bilangan terkait dengan kehidupan kita. Nah, sekarang yang tidak jauh dari tempat kita juga. Siapa nih yang pernah ke titik 0 km Jogja? Ya, tentu sebelum masa pandemi atau mungkin pas kalian lewat. Nah, titik 0 km Jogja ada di sini ya. Ternyata titik 0 km Jogja itu adalah sebuah titik untuk penentuan jarak antar daerah. Jadi, ternyata untuk menentukan jarak antar daerah dengan di luar Yogyakarta itu pakai titik 0 ini. Jadi kayak GMT tadi yang jadi acuan adalah di kota Greenwich. Kalau untuk jarak di sini dari Jogja itu pakai titik 0 km. Jadi dihitungnya dari sini. Contohnya gimana menghitung jaraknya? Nah, pernah lihat
tanda pal jalan seperti ini. Jogja 3 km, berarti 3 km ini dihitung dari titik 0 km. Jogja masih 19 km, berarti dihitung dari titik 0 km. Nah, jadi seperti itu ya untuk konsep garis bilangan. Jadi kalian bisa mendapatkan esensinya belajar garis bilangan, belajar bilangan bulat seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke materinya. Di sini kalian sudah diminta mengurutkan. Jadi kalau yang namanya diurutkan tuh dari yang terkecil ke terbesar, terbesar ke terkecil. Di sini ibu untuk mengurutkan bilangannya tidak seperti yang di SD. Kalau di SD sudah tidak ada variabel. Di sini huruf-huruf di sini ini menandakan dia bisa digantikan dengan bilangan berapapun. Nah, contoh nih yang pertama nih. Ada 4 bilangan bulat negatif, hati-hati. Negatif, tadi semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Negatif 2 sama negatif 4, itu lebih besar negatif 2. Negatif 4 lebih kecil. Nah, sekarang urutkan bilangan tersebut ke dalam urutan turun. Silahkan. Jadi di sini n di sini bisa diisi misalkan 1. Berarti sini juga 1, sini 1, sini 1. Mau diisi 2, 2, 2, 2. Jadi n-nya itu bisa diisi sembarang bilangan. Sekarang coba kalian tuliskan di buku kalian urutkan. Nanti bandingkan dengan jawaban yang ada di tayangan ini. Silahkan kalian urutkan, di pause dulu videonya. Kalian urutkan dari yang urutan turun. Urutan turun itu berarti dari yang terbesar ke terkecil. Oke, itu yang pertama. Silahkan dicoba. Oke, yang selanjutnya ini cuma mengurutkan bilangan bulat ya. Nah, sekarang yang diminta itu menentukan nilai bilangan yang tersembunyi dalam huruf M dan huruf N agar ini jutaan ya, negatif 9 juta sekian, negatif 9 juta sekian, negatif 9 juta sekian, negatif 9 juta sekian, agar membentuk urutan turun. Berarti yang di sebelah kiri ini, paling kiri ini adalah paling besar. Semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Agar bisa ini yang paling besar semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, M-nya ini berapa? Nah, di sini kan 5 nih. Kalau Q-nya kan sama ya, Q. Jadi kita abaikan aja. Di sini 5. Berarti di sini M-nya itu yang mungkin bisa berapa aja sih? Coba kalian tuliskan sebentar. Ibu tunggu. Ya, sambil di pause videonya boleh. Jadi kalian mengerjakan dulu, pause videonya, bukan terus dicepatkan, lihat pembahasannya ya. Nah, yuk kita bahas. Nanti yang pertama, urutan turun tuh sekali lagi dari besar ke kecil. Nah, hati-hati, ini bilangan negatif. Hati-hati, negatif. Kalau diminta urutan turun, berarti dari yang terbesar. Nah, di sini justru yang ini yang paling besar. Negatif, ini 300 ribuan ya. Nah, ini 300 ribuan. Ini negatif 302 ribuan. Ini negatif 304 ribuan dari sini. Berarti sekarang semakin ke kiri gambarnya kalau digambar garis bilangan. Ini negatif 309. Misalkan n-nya 0, 309 ribuan. Nah, gampang kan? Jadi jangan terpengaruh dengan n-nya ini berapa sih? N-nya ini sembarang. Misalkan ini diisi 7 berarti 370-an. Mana ya mouse-nya? Nah, ini. Misalkan ini diisi 7, 370-an. Negatif 372. Itu kan semakin kecil. Nah, seperti itu. Kemudian, yang variabel K, T, B, D ini bagaimana? Nah, di sini pada bilangan ribuan ini kan sudah berbeda. Jadi kita bisa mengabaikan pada ratusan, puluhan, dan satuannya. Jadi abaikan aja untuk K, T, B, sama D-nya ini. Ini tetap bakal urutan ini adalah urutan dari besar ke kecil, gitu ya. Nah, sekarang kalau yang nomor 2, nah M-nya itu ternyata bisa banyak sekali. Nah, di sini M-nya bukan hanya satu bilangan yang mungkin, tetapi bisa 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kok bisa? Di sini misalkan 0. Iya, benar sekali. Karena itu semakin besar. Kan kalau membandingkan bilangan bulat, kita lihat depan sendiri nih.
Oh, udah sama. Selanjutnya, ini jutaannya ya, ratus ribuannya. Oh, sama. Berarti M-nya ini biar jadi lebih besar, dia karena ini negatif ya, berarti kemungkinannya kan 4, 3, 2, 1, 0. Nah, 5-nya ternyata masih mungkin. Kenapa? Di ribuannya di sini 0, di sini 1. Berarti 5 di sini masih mungkin. Coba kalian cermati. Paham ya maksud Ibu ya? Nah, kalau N-nya bagaimana? N-nya di mana? N-nya di sini nih. N-nya di sini biar menjadi turun, berarti ini yang paling kecil. Berarti yang paling kanan ini lebih kecil dari sini. Ini udah sama, ratus ribuannya sama. Nah, di sini 6. Biar menjadi lebih kecil lagi, di sini nggak mungkin 6. Nanti kalau di sini 60 negatif, misalkan ini kita abaikan ya, 60 sama negatif 67 kan besar yang 60, padahal ini yang paling kecil. Besar yang negatif 60 maksud Ibu ya. Padahal ini yang paling kecil, berarti enggak. Berarti di sini kemungkinannya udah 7, 8, 9. Nah, di sini N6-nya tidak bisa ya, N sama dengan N tidak bisa. Oke, coba kalian cermati ini, kalian pahami. Jadi sekarang bilangannya ada yang tersembunyi dalam huruf-huruf seperti ini. Tapi kalian tetap harus bisa mengurutkan. Nah, sekarang coba dikerjakan di buku tulis kalian di halaman 10 buku paket. Ayo kita berlatih 1.1. Di situ ada beberapa soal. Nah, silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian, atau yang wajib adalah untuk mengetikkan jawaban kalian di GC seperti yang kemarin waktu Ibu memberikan 4 pertanyaan. Jadi ada 2 pertanyaan kemarin. Jadi ketik jawaban di GC pada kolom yang disediakan. Boleh dijawab langsung di GC atau boleh ditulis dulu di buku tulis kalian. Ibu beri waktu dan akan Ibu berikan tempat untuk kalian mengetik jawaban di GC di Google Classroom-nya. Oke, selamat belajar untuk mengurutkan bilangan bulat. Selesaikan itu, submit. Akan Ibu beri waktu sebelum kita belajar yang selanjutnya, yaitu mengurutkan pecahan.